Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Syauqi Farudin dari kelas BAI B1 semester 7 ingin mempresentasikan tentang verifikasi dan falsifikasi terhadap teori behaviorisme. Teori behaviorisme memiliki prinsip dasar belajar, yaitu bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward, punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang akan dilakukan. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan yang akan membentuk perilaku mereka. Prinsip belajar berdasarkan aliran behavioristik itu adalah menerapkan prinsip penguatan stimulus respon. Maksudnya adalah pengetahuan yang berbentuk melalui ikatan stimulus respon yang akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Kerangka berpikir teori behaviorisme: yang pertama, pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik. Yang kedua, pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik. Jika ada yang kurang jelas, baru ditanyakan kepada guru. Kemudian yang ketiga, hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Kemudian yang kelima, materi pelajaran digunakan sistem modul. Tokoh-tokoh yang menggunakan teori behaviorisme seperti Edward Lee Thorndike, kemudian Ivan Petrovich Pavlov, kemudian Skinner, dan lain-lain. Asumsi awal yang menjadi problem bagi teori. Teori behavioristik banyak diterapkan di berbagai tempat, utamanya di lingkungan sekolah. Salah satu contoh penerapan teori behavioristik dalam lingkungan sekolah adalah sistem poin yang berguna untuk membatasi perilaku siswa sehingga para siswa dapat berubah dari segi perilaku menjadi lebih baik. Sistem poin pada dasarnya memberikan peringatan hingga hukuman kepada siswa yang melanggar aturan jika telah mencapai tingkatan pelanggaran tertentu, agar siswa tersebut jera dan tidak mengulangi hal yang serupa di kemudian hari. Namun, sistem poin memiliki beberapa kelemahan, di mana hal ini banyak dimanfaatkan dan cenderung diremehkan oleh para siswa, utamanya jika siswa tersebut masih memiliki poin yang sedikit. Selain itu, sistem poin juga sering dibarengi dengan sikap tidak dibarengi dengan sikap ketegasan dan penerapan yang benar dari pihak sekolah, yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh guru konseling. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang meruntuhkan teori tersebut. Bagaimana hasil yang diperoleh menggunakan sistem poin? Bagaimana perubahan yang terjadi menggunakan sistem poin? Dan bagaimana proses pembelajaran menggunakan sistem poin? Kemudian rancangan perencanaan proses verifikasi dan falsifikasi. Rancangan perencanaan proses verifikasi. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan, imitation, dan penyajian contoh perilaku modeling. Teori ini juga memberikan memandang pentingnya conditioning dan lain-lain hingga perilaku tersebut dapat diukur dan dinilai secara konkret. Kemudian rancangan perencanaan secara falsifikasi. Teori ini merupakan teori yang banyak diterapkan dalam berbagai macam pembelajaran di sekolah sebagai sebuah metode sederhana yang mudah diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Namun dalam penerapannya cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier dan konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.